bersama saya Muhammad Ferry rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM, yang mana ini adalah talk show yang tentunya di setiap hari Selasa menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk saat ini di studio kami sudah live Facebook ya untuk hari ini terkait dengan Pojok IKM, dan juga live record YouTube nantinya juga, dan juga ada nantinya Reels ya di Instagram kami di Radio Tuntung Panai FM. Dan untuk saat ini sudah berhadir Bapak Hermanto ya Pak ya. Nah, Betul. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Beliau ini adalah owner aneka cemilan Alipa ya. Betul. Oh iya, yang sudah bisa Anda lihat nih rekan dengar di kesempatan pagi hari ini ada produk yang sudah dibawa oleh beliau yang bisa Anda lihat di live Facebook kami di LPPL Tuntung Pandang ya. Nah, kali ini sudah ada keripik pisang ya. Betul. Nah, yang nantinya kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan ini. Baik, mungkin kita langsung saja ya Bapak Hermanto. Nah, jadi beliau ini adalah orang dari Desa Sungai Riam ya Pak ya. Betul. RT 1 RW 1 nih rekan-rekan yang mungkin warga Desa Sungai Riam sudah mengenali beliau ya kan, yang mungkin hari ini bisa ngelihat juga di hari ini ya. Baik Pak, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih apa saja mungkin usaha yang sudah diolah gitu kan ya, dan juga kenapa memilih keripik pisang sebagai olahan yang ada di aneka cemilan Alifa. Yang pertama, kita mencari peluang usaha yang bisa jalan setiap hari. Jelas untuk kebutuhan sehari-hari yang jelas. Oke. Kenapa saya jalan keripik pisang? Kebetulan potensi di Kabupaten Laut ini pisang cukup Banyak ya. banyak, jadi bisa dimanfaatkan. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan, memanfaatkan keberadaan pisang ini yang banyak gitu ya Pak ya. Betul, dan itu betul. bisa juga menghasilkan sebuah cuan gitu kan ya, dan alhamdulillahnya terjadilah semacam keripik ya di kesempatan hari ini. Dan kenapa Pak memilih keripik pisang saja, apakah memang yang lain tidak gitu? Awalnya memang ada ke keripik singkong yang lain-lain, cuma melihat peluang yang ada lebih bagus di keripik pisang. Karena saya membuatkan pisang yang kurang laku di pasaran. Oke. Iya, pisang-pisang yang kurang laku di pasaran kita manfaatkan untuk menjadi peluang usaha. Peluang usaha ya. Oke, jadi ini pakai pisang apa nih Bapak? Ini saya pakai pisang kapas, ada pisang kayu, Oh, pisang nangka, pisang tales. Jadi semua pisang yang mungkin harganya kurang disukai oleh pasar. Oke, disukai oleh pasar ya. Inggih. Nah, jadi ini sudah ada beberapa ya Pak ya olahan pisang ya yang dari Bapak sebutkan tadi. Ada pisang kapas ya, ada pisang kayu kayak tadi. Kayu. Ada pisang nangka juga. Oke, ini ada sudah beberapa varian yang mungkin bisa dipilih ya nantinya oleh para pembeli gitu ya. Betul. Nah, di sini sudah ada yang versi, ini kayaknya rentengan ya untuk yang dijual di warung-warung kayak gitu ya. Betul, ini versi ekonomis. Oke, Sama versi tanggung aja. versi tanggung. Inggih. Oke, jadi ada 2 varian gitu. Inggih, 2 varian aja. Oke, siap. Nah, mungkin kenapa nih namanya aneka cemilan Alifa? Apakah ini memakai nama anak sebagai nama usahanya ini? Ada kecenderungan di situ, cuma memang suka aja nama itu. Mungkin bawa keberuntungan lah buat saya. Iya, bersama keluarga ya. Inggih, gitu. Oke, berarti ini usaha keluarga Pak ya? Usaha keluarga. Oke, ini proses pembuatannya seperti apa nih setiap harinya Bapak Hermanto? Apakah memang mencari pisang dulu ke pasar gitu kan ya? Untuk pisang biasanya memang ada yang supply. Kalau ada waktu kita juga cari sendiri, jadi kita nggak monoton nukar juga. Jadi sekali-kali kita juga ada waktu sambil jalan-jalan kita keluar cari pisang. Cari pisang ya. Tapi ada juga yang supply. Supply setiap harinya itu ya Pak ya? Setiap kita permintaan datang. Oke, jadi itu setiap berapa hari sekali kadang? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke, itu bisa menghabiskan berapa banyak pisang Pak dalam sekali produksi lah? Sekali produksi bisa 7 sampai 10 tandan. 7 sampai 10 tandan. Oke, itu sudah bisa menghasilkan berapa banyak si cemilan pisang ini?
Kurang lebih kalau kita pakai bungkus ekonomi aja, itu bisa sekitar 1.500. 1.500 piece ya. 5 piece. Oke, wah lumayan banyak juga nih rekan dengar. Itu dalam seminggu ya? Dalam seminggu. Oke, jadi kalikan saja dalam sebulan tuh banyak banget nih rekan dengar ya. Pemasukan yang tentunya sudah dihasilkan oleh Bapak Hermanto saat ini. Oke, kalau untuk penjualannya nih Pak, di daerah-daerah mana saja? Mungkin apakah sudah di luar desa Sungai Riam? Apakah memang di Sungai Riam aja dulu nih? Untuk penjualan sementara ini untuk wilayah Tanah Laut sampai ke Batakan. Oh, arahnya ke sana ya, Batakannya. Kalau naik ke gunung sampai ke Damit. Oh, Damit, pasar gitu kah? Damit pasar, iya. sampai ke Takisung. Takisung, oke. Pantai-pantainya sama di sekitar Kota Plehari aja. Kota Plehari, oke. Jadi sudah tersebar lah intinya. Ya, oke, di sekitaran Kota Plehari dan juga di objek wisata ya mungkin ya. Kita sasaran kita di warung-warung kecil aja, karena kemasan kita memang kemasan ekonomis. Di warung kecil. Oke. Jadi sudah ada langganan juga Pak ya? Betul. Oke, sip. Oke, kalau pembuatan ini apakah mungkin juga dibantu oleh kawan-kawan atau keluarga saja Pak? Ada tetangga yang bantu. Pas lagi banyak itu tetangga ada yang bantu. Cuma kita nggak setiap hari, intinya tuh paling seminggu kita full 2-3 hari. Full 2-3 hari kita kemas, jual. Oke, jadi lebih banyak di anunya ya, proses pembuatannya dulu ya, baru pembungkusan gitu ya. Oke, jadi dalam proses pembungkusan itu memerlukan orang gitu kan ya, tetangga tadi. Tapi kalau untuk proses kayak penggorengan atau sebagainya itu Bapak ya bersama warga. Kalau menggoreng khusus saya sendiri, cuma paling bantu-bantu yang mengupas apa itu aja. Kalau khusus menggoreng kita sendiri ya. Iya, supaya rasa tidak berubah gitu kan ya. Oke, seperti itu ya rekan-rekan. Kalau untuk jam-jam produksi nih Pak, kadang apakah memang pagi gitu? Apakah menyesuaikan aja gitu? Menyesuaikan waktu. Menyesuaikan waktu Bapaknya aja gitu ya. Jadi kalau ada waktu ya diolah gitu kan ya. Kalau ya mau santai-santai ya terserah aja gitu kan ya. Oke. Kalau proses pembuatan ini kadang berapa lama sih Pak? Apakah memang tergantung bahan baku yang kita siapkan? Tergantung bahan baku. Kalau bahan baku banyak kita bisa seharian. Oke. Apakah dari pisang yang semua yang berbeda-beda itu sama aja gitu kan? Ada perlakuan masing-masing. Karena karakter pisang itu macam-macam. Iya, ini kan tadi ada pisang apa-apa gitu kan. Jadi ada perlakuan kalau jenis pisang ini ada tambahan model kayak gini, apa mencucinya apa gitu. Jadi memang nggak bisa disamaratakan. Nggak disamaratakan ya. Oke, jadi harus ada perlakuan yang agak-agak berbeda ya. Ada khusus gitu. Khusus ya. Itu belajarnya dari mana Pak untuk anunya? Apakah memang otodidak aja? Otodidak aja. Belajar dari media sosial mungkin ya? Otodidak aja. Otodidak aja. Oke, jadi selama ini otodidak saja rekan-rekan. Karena memang sudah berapa tahun sih sebenarnya Pak? Saya menggeluti pisang ini merintis mulai 2019. Zaman-zamannya COVID ya. Zaman-zaman COVID, karena kita merasakan akibat COVID kita sulit cari kerjaan, akhirnya kita coba ini. Iya. Nah di awal perjalanannya apakah memang lancar-lancar aja Pak di tahun-tahun seperti itu? Ya tahu sendiri kalau kita berusaha dari awal pasti jatuh bangun. Iya. Jatuh bangun. Oke, karena kan ini kan melewati zaman COVID nih, agak-agak susah gitu kan ya orang untuk memperjualbelikan. Tapi kalau untuk IKM ini adalah yang tentunya yang bisa bertahan gitu kan ya di kala zaman COVID itu tadi. Betul. Oke, kalau variannya original aja Pak ya? Original manis. Original manis. Oke, nggak ada rasa-rasa lain nih yang mungkin nantinya ada sebagian minta gurih itu ada, cuma kita hanya pesanan aja itu. Hanya pesanan aja. Karena market pasar kita kalau asin di pasar itu kurang banyak ya Pak? Kurang banyak peminatnya. Ya? Lebih banyak dominan manis ya? Dominan manis.
Oh, oke oke. Berarti ini apakah memang rasanya itu rasa dari pisang itu kayak yang ditekankan atau ada tambahan-tambahan lain nih Pak di bumbu-bumbunya gitu? Ada bumbunya. Ada bumbunya. Iya. Oke, jadi bumbu rahasia gitu. Enggak. Ya bisa dibilang rahasia, bisa enggak. Iya, rahasia pabrik ya, Pak ya. Rahasia perusahaan. Oke, kalau untuk penjualan nih Pak, ini dijual dengan harga berapa biasanya? Untuk ini yang dititipkan ke warung-warung biasanya. Itu kalau harga kita ya untuk warung menjual kita 2.000 aja. Kita sarankan 2.000. 2.000 satu ini ya? Satu kemasan kecil. Satu kemasan kecil. Iya, yang tanggung ini. Oh, yang ini yang tanggung. Ini yang tanggung, ini Oke. warung menjual 5.000. 5.000. Oh, oke. Tapi kalau untuk Bapak menjual ke warungnya Di bawahnya. di bawahnya. Di bawahnya. Oke, di bawah 5.000 ya Di untuk bawah kemasan 5.000. yang tanggung. Tanggung. Kalau untuk yang kecil Harga ecernya warung 2.000. 2.000. Cuma naruhnya di bawah 2.000. Oke. Nah, Pak, untuk di warung itu sendiri apakah memang menitipkan dulu baru dibayar nih oleh para yang punya warung? Apakah memang bayar dulu atau baru dianu? Semua saya titip aja. Saya dititipkan. Titipkan dulu, bayar kalau sudah laku. Sudah laku Oke. ya. Nah Pak, ini kan ibaratnya kan ini makanan gitu kan ya. Nah ini kan kadang banyak nih kadang dari segi makanan itu yang mungkin nggak laku gitu kan ya. Itu dalam 1 bulan itu diganti gitu. Nah, apakah memang ada hal yang seperti itu Pak? Sistem penjualan saya putaran untuk keripik ini memang nggak lama. Saya menjaga Kualitas kan? 2 minggu saya putar kembali. Diputar kembali. Saya ambil lagi. Jadi sisa berapa aja di warung saya tarik, saya ganti yang baru. Ganti yang baru kan. Ganti yang baru. Nah itu kan iya bagus lah seperti itu ya rekan dengar. Itu kan untuk membuat kualitas ini semakin terjaga lah gitu kan ya. Karena kan ini kita tahu nih kalau beli, wah ini ampunnya aneka cemilan Alifa gitu kan ya. Karena kalau ibaratnya si keripiknya ini melempem gitu kan ya. Nanti orang kembali mau beli, oh ini sudah semalam ya melempem Sudah ya. Jera gitu kan ya, membuat orang jera untuk membelinya. Jadi kalau untuk Bapak Hermanto di aneka cemilan Alifa ini kalau menitipkan ke warung insya Allah 2 minggu sekali ya. 2 minggu Itu sekali. diputar-putar lagi rekeningnya dan diganti lah menjadi keripik yang baru. Nah ditarik yang lama-lama tadi ya untuk menjaga kualitas yang ada dari si keripik ini. Oke Pak, ini kan aneka cemilan. Nah jadi berarti kan ini banyak. Apakah memang satu ini aja dulu? Kalau yang saya jual banyak, produknya banyak. Apa-apa aja itu Bisa Bang? sampai 15 produk. 15 produk. Nggih, bisa. Oke, ini salah satunya saja mungkin Ini ya. salah satu usaha yang di rumah, yang asli bikinan sendiri. Bikinan sendiri. Cuma yang lain kita ngambil barang dari luar. Yang sudah jadi baru dijual kembali gitu kan. Untuk tambahan kita berjualan. Reseller lah gitu ya. Bisa, Jadi reseller bapaknya nih gitu ya. Oh, tapi yang untuk bikinan sendiri ya si keripik ini rekeningnya. Oh, iya. Oke, saya paham, Pak. Kenapa jadi namanya aneka cemilan kan ini bingung nih. Kok aneka cemilan cuma satu gitu kan ya. Oh, ternyata bapaknya juga menjual belikan yang punya orang yang sudah dibeli tadi. Gitu rekan dengar ya. Kalau sehari nih, Pak, itu bisa menghabiskan berapa banyak nih kadang rata-rata yang Bapak hitung mungkin sehari atau semingguan nih? Kalau semingguan, produk kita bisa kalau kemasan kecil ini bisa sampai 700. 700. Untuk kemasan yang kecil atau tanggung? Yang kecil aja. 700. Oke. Terus kalau yang besar biasanya 200-300. 200-300. Oke. Tapi kalau untuk penjualan lebih banyak yang mana Pak? Yang tanggung kah? Karena pasar kita warung-warung kecil otomatis yang kecil aja. Yang kecil ya. Jadi yang kecil yang diperbanyak ya, yang 700 tadi. Oke. Iya, seperti itu ya rekan-rekan. Nih Pak, mungkin ada bocoran sedikit gitu kan ya bagaimana bergelut di bidang usaha kayak cemilan ini. Karena kan ini di bidang makanan gitu kan ya. Yang tentunya ada sedikit tips lah dari Bapak Hermanto bagi kawan-kawan yang mungkin lagi bingung banget nih di luaran sana mau berusaha apa gitu, terutama di bidang makanan. Ada nggak tips-tipsnya Pak sebelum memulai usaha itu? Ya, yang penting kita bersabar, berusaha, kita berpikir terus kayak apa bisa produk kita diterima pasar, dan menyiasati itu. Peluang usaha yang ada kita baca,
terus mencari apa istilahnya, kita mencari hal-hal yang mungkin kurang bisa dimanfaatkan orang, kita manfaatkan. Itu cenderung kita bisa mencari keuntungan lebih di situ. Keuntungan lebih ya. Jadi intinya harus bisa membaca pasar lah ya, dengar ya. Nah, bagaimana pasar berkeinginan itu lagi yang kita ikuti ya gitu ya. Oke, nih Pak, awal merintis dan mungkin sekarang ini itu modal usaha itu berapa sih Pak yang diperlukan untuk bidang usaha kayak cemilan atau pisang seperti ini? Keripik, di bidang keripik seperti ini. Awal merintis kita modal cuma 40.000 aja. 40.000 ya? Nggih. 40.000 kita beli pisang sama beli minyak goreng. Lalu kita titipkan di warung sebelah rumah terdekat. Alhamdulillah semakin hari semakin bertambah sedikit. Oh, sedikit ya. Menjadi bukit ya gitu ya. Dari awal 40.000 gitu Pak ya. Jadi 180 lah gitu dulu ya. Ya, bisa. Nanti sampai ke 100 ribuan. Modalnya ini kan ya, modal usahanya 40.000. Jadi karena kan coba-coba dulu ya Pak ya. Coba dulu. Dan bapaknya juga otodidak tadi ya kan ya. Otodidak aja. Nah, sambil belajar gitu kan. Nah, bagaimana cara menyesuaikan dengan selera kawan-kawan ya. Selera kawan, bahan baku kita juga belajar. Banyak yang dipelajari lah dari usaha itu. Nah, mulai dari bahan baku sampai cara mengolahnya, sampai jualnya, banyak sekali. Nah, itu kan sampai cara bahan baku dan yang lain-lainnya sampai ke penjualan. Nah, bagaimana Bapak mendapat keyakinan nih Pak? Yakin nih produk saya ini bisa disukai masyarakat itu seperti apa dulunya dari awal merintis. Nah, ini saya yakin sudah nih bisa dinikmati kawan-kawan nih, sudah bisa dirasakan oleh para pelanggan gitu. Begini, memang pisang yang saya pakai ini, saya kembali ke pisang yang harganya mungkin kurang disukai pasar, yang mungkin bisa dikatakan kurang laku lah di pasar, kurang laku. Kita menjualnya yakin tuh karena kita mungkin bersaing di isian. Nggih. Karena pisang kita cukup bisa bersaing untuk dibuat lebih banyak isi. Kalau pisang yang mahal terus terang kan nggak bisa kita jual ekonomis, kan nggak bisa. Nggih. Harga sama pendapatan jauh ya Pak. Jauh. Bisa min kita nggak dapat hasil. Nah, kita optinya di situ. Dan lagi kita melihat pasar ini, keripik pisang itu semua kalangan suka. Dan kita kalau kemasan, kenapa kita larinya ke kemasan kecil? Karena kita melihat warung kecil lebih banyak potensi untuk penjualan ini. Untuk penjualan. Karena daya saingnya lebih sedikit daripada di outlet-outlet yang besar. Lain, iya. Oh, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi menonjolkan dari sisi pisang yang ada gitu kan ya. Dari banyaknya yang sudah bisa diolah lagi dari pisang, hasil pisang itu tadi gitu kan ya. Karena itulah tadi ya rekan-rekan ya. Jadi bapaknya ini mengambil pisang yang mungkin tidak terlalu laku di pasaran gitu kan ya, untuk diolah jadi pisang. Nah, tapi kalau untuk pisang yang bagus itu kayaknya agak-agak mendapat kerugian ya Pak ya, karena tidak sebanding dengan dalam anunya. Artian bukan pisang yang nggak bagus saya pakai, pisang bagus, cuma memang jenis pisangnya. Yang jenis tidak laku tadi kan? Di pasarnya kurang bisa dinikmati pasar. Bukan pisang yang istilahnya pisang jelek, pisang yang busuk-busuk tuh bukan. Jadi pisang yang memang ya pisang bener, dimakan juga enak, nggak apa-apa. Cuma memang di pasar kurang disukai. Ya, kurang disukai oleh peminatnya iya. Mungkin dari segi harganya gitu kan ya Pak ya, mungkin atau gimananya gitu kan ya. Iya, harganya lebih cenderung bisa dikerjakan. Iya, karena memang itu ya rekan-rekan yang maksudnya Bapak kurang disukai tadi, itulah dari segi harganya mungkin ya yang lebih mahal gitu kan ya, bukan dari pisangnya yang memang buruk ataupun yang sudah busuk ataupun yang lainnya gitu Pak ya. Nah, jadi kalau untuk yang buruk pun nggak bisa diolah seperti ini ya rekan-rekan ya. Karena memang itulah, jadi
yang kurang laku di pasaran gitu kan ya, supaya enak aja gitu ya Pak ya, supaya bisa setiap hari produksi gitu kan ya. Betul, Karena betul. memang kalau kita cari pisang yang setiap hari ada gitu kan ya, pisang yang kita tetapkan itu kadang jarang ada orang Karena yang kita pernah mencoba juga mengisi outlet, beberapa outlet kita coba. Ya pisang yang cukup mahal untuk di wilayah Tanah Laut ini. Cuma saya hitung-hitung memang satu persaingan banyak di situ karena pisang itu memang cenderung mudah untuk dibuat keripik, cenderung mudah. Jadi kita nggak berani beresiko lebih yang penting laku aja, kita cari alternatif lain. Oke, jadi seperti itu ya rekan dengar, daripada bersaing dengan kawan-kawan ya kan, lebih baik kita pakai cara yang lain. Oke, gitu ya. Pak, untuk promosinya seperti apa Bapak ini? Apakah memang melalui media sosial kah untuk mempromosikan si cemilan-cemilan yang Bapak jual saat ini? Selama ini memang saya nggak begitu aktif di media sosial. Berarti mulut ke mulut dari warung ke warung dari gitu warung aja? ke warung aja. Oke, dari hasil dari apa ya, survei makanan aja lah gitu kan ya, yang ditetapkan gitu kan ya. Oke, kalau untuk produknya ini Pak, kalau nih ibaratnya nggak diganti gitu kan ya, yang nggak diambil sama Bapak, itu bisa bertahan berapa lama Pak? Kalau untuk keripik ini? Kan ini nggak ada bahan pengawet nih, Iya gitu betul, kan, betul. ya kan? Betul, Nah, ada iya. pengawet. Iya. Ini produk kita sudah terdaftar di halal. Halal. Iya, Nah, betul. itu bagaimana? Ini berapa lama kadang? Intinya saya 2 minggu sekali. Ya, itu kan saya tarik untuk di warung gitu di kan. warung. Ya, kadang maksud saya ini kalau kita simpan nih di rumah gitu kan ya. Karena kan saya mungkin ibaratnya saya nih pergi ke warung, beli banyakan versi seperti ini. Nah, kadang kan saya itu makannya kalau saya mau makan cemilan aja gitu kan. Nah, jadi kalau kita menyimpan di rumah, nah itu bisa bertahan berapa lama? Apakah memang 1 bulan kah atau berapa bulan gitu? Kalau kita menyimpannya bagus bisa sebulan. Oke. Karena kita di warung tuh biasanya cuma ditaruh-taruh gitu aja. Kita menjaga kualitas 2 minggu kita ambil. Oke, kalau untuk di warung ya. Untuk di warung. Tapi kalau untuk di rumah, untuk penyimpanan gitu kan ya, versi banyakan kita belinya, itu sebulanan pun tahan aja ya Pak ya, asal terkait dengan penyimpanan. Yang harusnya lebih bagus gitu kan ya. Nah, seperti itu ya rekan dengar ya. Kalau Anda menyetok lah gitu kan ya. Nah, jadi kalau untuk kalian beli di warung ya harganya sedikit diambung lah Pak oleh para pemilik warung gitu kan ya. Tapi kalau untuk kalian mau beli langsung versi banyakan bisa juga hubungi Pak Hermanto. Bisa. Nah, karena memang harganya harga normal. Bisa. Ya, jadi hubungi nanti ya Bapak Hermanto. Di mana Pak? Nomor HP-nya berapa Pak? Domisili di Sungai Riam, RT 1 RW 1. Oke, nomor HP-nya berapa? 0812 5493 8558. 8558. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau versi banyakan ya rekan-rekan, dan mungkin kalian punya warung juga kan yang mau dititipin keripik ya, keripik pisang ini, Bapak Hermanto siap Pak ya mengantarkan Pak ya? Siap. Seberapa pun gitu. Siap terus. 2 balini gitu kan ya. Siap terus. Jadi tidak ada minimal maksimal ya Pak ya. Tidak ada. Yang penting kalau kalian mau apa ya, semacam bekerja sama, oke aja gitu ya. Oke aja. Jadi kalian bisa menghubungi Bapak Hermanto di 0812 5493 8558. Oke, seperti itu ya rekan dengar ya. Nah, jadi kalian telepon dan juga WA ya Pak ya? Bisa ya. Ini nomor sekalian WA juga kan? Nomor biasa sama. Nah, jadi kalau mau tanya-tanya gitu kan ya silakan hubungi. Karena ini kalau kalian beli langsung ke Pak Hermanto itu harga normalnya, tapi kalau untuk di versi warung itu naik paling 1.000 lah gitu ya, 2.000-an lah gitu, eceran kan. Untuk penghasilan mereka masing-masing rekan dengar seperti itu ya. Oke Pak, untuk penjualan pisang nih, keripik pisang gitu kan ya. Apa sih kendalanya Pak selama ini dalam berusaha nih? Kendalanya saingan pasar. Iya. Ya. Membludak apa di tanah lautnya atau gimana? Kalau memang pas musim pisang banyak bisa tumbuh usaha baru, pengusaha baru. Pengusaha baru yang biasanya kita di warung cuma kita aja bisa 2 sampai 3 produk.
Gitu. Oke, sama gitu ya. Sama. Keripik juga ya. Sama. Oke. Iya, sama. Oke, tapi kalau untuk pisangnya aman aja ya Pak ya? Nggak ada kendala untuk segi bahan gitu? Kalau alhamdulillah selama ini aman. Aman ya? Aman. Oke. Untuk dari segi bahan insya Allah aman aja Aman gitu ya. aja. Cariannya di pelihari ini ya. Bisa. Tapi kalau untuk musim pisang gitu kan ya. Nah jadi itu kendalanya di pasarnya gitu ya. Iya. Rekan-rekan bisnis lah ya rekan dengar ya yang juga ikut menitipkan ya, Iya. yang mempunyai Sama-sama usaha-usaha berusaha. usaha-usaha baru gitu kan ya, yang tentunya sebulan sudah bisa mendapatkan ibaratnya 700.000 gitu kan. Nah kalau musim pisang itu ya anggapannya 400 ribuan lah Pak ya. Bisa menurun omset kita. Nah omsetnya gitu. Nah itu ya rekan dengar terkait dengan selama ini kendalanya ya kan ya. Jadi musim pisang itu bukan menjadi Pak ya semacam kesenangan pribadi enggak ya Pak ya? Bukan. Tapi malah menjadi usaha yang baru untuk kawan-kawan untuk gitu kan. kawan-kawan semua UKM. Iya UKM. Nah jadi seperti itu rekan dengar ya. Dan tentunya ya nggak apa-apa lah gitu kan ya, karena memang tidak setiap bulan dan setiap hari juga ada gitu ya Pak ya, seperti itu ya. Nah jadi insya Allah ada aja lah gitu kan. Nah Pak, ini kan ada usaha-usaha baru tadi ya Pak ya. Nah apa sih yang mungkin membedakan produk Pian ini dengan produk orang lain gitu? Adakah mungkin ciri khas nih yang ditampilkan di keripik pisang nih yang saat ini Pian rasakan? Nggak ada sih menurut Nggak saya. ada ya? Sama aja gitu ya? Sama aja sih. Cuma kita kan menjaga kualitas rasa yang jelas kita pertahankan. Oke. Sama apa ya? Kemungkinan ya pisang-pisangnya tadi ya, berbagai pisang itu yang menjadi Bapak tadi ya. Kita kan kalau pisang produk kita kan pisang banyak yang kita pakai, jadi kita harus bisa memilah biar kada bercampur. Iya. Gitu. Oke, ini kan Pak penjualan nih. Satu hari tuh pakai pisang tadi, pisang nangka kah atau pisang kah, beda-beda gitu Pak setiap harinya Pak, ataukah sama aja gitu? Ya paling kemasan aja kita bedakan. Oh gitu ya? Oke, kemasan. Apa yang bedakan nih Pak? Yang mana? Yang kuning atau yang Kebetulan ini satu pisang aja. Oh satu pisang. Satu pisang, nggih. Kalau kita lihat karakter pisang memang kalau dari hasil produk kita memang beda. Gitu ya? Beda segi penampilan. Penampilannya. Oke. Penampilan. Makanya kalau kita bicara pisang ini banyak yang perlu dipelajari. Betul. Karakter pisang ini harus kita ini saya sambil belajar juga nih sambil belajar. Iya saya sambil juga. Iya ini kan beda-beda kata bapaknya warnanya gitu kan. Beda. Oh gitu ya. Nah jadi mencermatinya dari mana Pak? Dari segi yang dihasilkan dari warna-warna pisang tadi. Apakah memang pisangnya ini warnanya di kuning-kuningan kah atau kayak apa? Ada pisang yang cenderung warnanya putih. Oh putih setelah digoreng? Setelah digoreng putih. Nah gitu. Oke. Terus ada pisang itu yang sudah meskipun langsung digoreng bagus ada. Nah gitu ada. Oke. Memang ada pisang yang kalau digoreng itu lembek. Lembek. Jadi kita perlu perlakuan khusus juga. Ya. Iya, perlakuan khusus. Oke. Jadi nggak semua pisang kita samaratakan cara mengolahnya. Makanya kita kalau bikin keripik ini bisa melihat kondisi pisang yang dari penyuplai. Kalau pisangnya kayak ini kita kumpulkan dulu ini dulu. Yang mungkin bisa didahulukan gitu kayak. Yang ini harus dahulu. Ini perlu perlakuan khusus. Yang ini ya istilahnya standar aja gitu. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi bagaimana menyuplai pisang ini ke tempatnya Bapak Hermanto. Nah, jadi sampai situ dilihat-lihat dulu nih. Wah, ini pisang-pisang mana yang bisa didahulukan gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau kalian mau melihat pisang yang sudah jadi, mungkin bisa juga melihat di tempatnya Bapak Hermanto gitu kan ya. Bagaimana prosesnya gitu kan ya, karena memang tidak sembarangan ternyata rekan-rekan dalam mengolah si keripik ini. Nah jadi karena kan ada yang pisangnya lembek tadi ya kan. Betul. Nah jadi itu agak-agak susah ya Pak ya. Betul. Susah untuk digoreng gitu ya rekan-rekan ya. Dan tentunya kalian bisa juga melihat dari segi warna dari pisang itu sendiri, karena yang di tempat Bapak Hermanto ini berbagai pisang ya. Berbagai pisang yang
diolah menjadi sebuah keripik ini. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang ini nih pakai pisang apa, Pak? Ini pisang kapas. Pisang kapas. Iya. Kalau pisang nangka itu bisa seperti ini juga ya warnanya? Enggak. Kita berusaha untuk bikin warna yang setara warna. Biar sama. Biar sama ya? Iya, sama. Iya. Berusaha itu. Oke, berarti yang membedakan di segi anunya aja ya, kemasannya aja ya? Iya. Oke, tapi kalau untuk warna disamaratakan aja semuanya rekan-rekan ya, walaupun berbeda pisangnya. Oke. Karena kan kita tahu nih Pak, pisang ada yang rasanya agak-agak beda juga dikit gitu kan. Ada yang masam, ada yang manis, ada yang kurang manis. Jadi kita berusaha belajar terus ya untuk menjaga produk kita supaya hasilnya bagus. Nah kan Pak, untuk satu tandan itu kan pasti ada pisang beberapa pisang lah mungkin yang ada manisnya, ada yang ada asamnya. Nah itu bagaimana cara membedakannya Pak? Kalau kita berudon pisang sudah tahu karakter pisang itu sudah tahu. Ini sudah pisang tahu. ini manis, jenis pisang ini agak kalat. Orang gitu ya? Banjar bilang kalat. Iya. Nah, kalau pisang ini keras, pisang ini masam, sudah tahu. Itu apakah dilihat dari warna kulitnya Pak atau gimana Pak? Nih saya kadang nih, wah ini temakan yang kalat nah ya. Kalau pisang yang dirasakan pisang masak itu memang jenisnya pisang aja. Pisang aja ya? Pisang aja. Pisang aja. Jadi pisang itu ada yang masak itu tetap hijau aja kulitnya. Ada yang biasanya kuning. Kuning lah kan? Iya. Ini masak tapi tetap hijau kulitnya. Ada juga ya. Ada juga. Oke. Jadi melihat dari warna kulit aja juga ya gitu ya? Iya. Iya. Oke. Jadi ini ada ilmunya lah Bapak Hermanto ya rekan-rekan dalam memilih pisang yang tadinya masak lah intinya ya kan, walaupun warnanya hijau gitu kan. Ada yang masak. Nah jadi ini ada perlakuan khusus juga nih dari Bapak Hermanto dalam memilih pisangnya tadi ya. Oke, kalau untuk saat ini nih Pak, untuk di daerah Plehari mungkin adakah sudah menitipkan di Dekra gitu? Belum ya? Belum. Selama ini di mana-mana aja, di warung-warung gitu aja? Di warung-warung, sama ini sudah 2 bulan nih saya rintis. Mungkin ya mohon doanya kepada pemirsa semua sampai ke Muara Tewe. Muara Tewe? Nggih. Untuk penjualannya, pengiriman? Penjualan nggih. Ada yang bawa ke sana. Ada yang bawa ke sana. Nggih. Oke. Untuk Muara Tewe, Tamiang sampai Tanjung. Tanjung. Ampah gitu. Ampah ya. Marabahan. Orang kayak yang datang Pak ngambil? Atau kita mengantar. Pesan juga lewat WA ada gitu? Ada pesanan bikin sekian ratus untuk hari ini siapkan gitu. Oke, jadi ibaratnya ada orang pesan ya 500-an lah gitu kan ya. Insya Allah satu hari itu sudah bisa ya Pak ya dibuatkan gitu. Biasanya saya memang karena terkendala pisang tadi kita kan bisa mengandalkan penyuplai juga. Nah, kita minta waktu seminggu lah biasanya. Seminggu sebelum barang jadi sudah order dulu. Oke, jadi kalau untuk para pewarung lah gitu kan ya, kalau untuk order di tempat Bapak Hermanto setidaknya satu minggu lah. Hamin 7 ya. Hamin 7 sudah pesan dulu sebelum di warung itu sudah habis gitu ya. Gitu ya rekan-rekan Hamin 7 karena memang penyuplai pisang ini kan juga nggak tentu juga. Kadang musim hujan dia nggak mencari juga penyuplainya. Iya betul. Di pasar nggak ada. Iya. Ini mungkin ya bagi kawan-kawan yang mungkin punya pisang ya Pak ya. Iya. Bisa juga tuh hubungi Pak Hermanto gitu. Bisa Pak ya. Pisang yang saya sebut tadi pisang kapas itu bisa. Walaupun satu tandan aja. Bisa. Wah. Ini bisa nih rekan-rekan ya. Ya, mungkin karena nih Pak, ini kan ada keluh kesah juga nih para kawan-kawan ya Pak yang ada di desa lah. Ejar wah ini ngalih benar ya mencari paman pisang ya. Hendak menjual ini nih asa kayak apa anunya kada ada paman pisang nih Jar. Paksa di rumah aja disimpan. Nah, jadi kalau untuk kalian semua yang mungkin punya pisang yang berlebih, ada pohon-pohon pisang
bisa hubungi Pak Hermanto ya Pak ya. Bisa, bisa. Oke, siap. Nah, jadi Pak Hermanto siap meluncur walaupun satu tandan tadi ya. Iya. Bebas aja Pak ya, nggak apa-apa pisang-pisangnya ya. Ya, pisang saya sebut tadi, Iya. pisang kapas, Pisang kapas. pisang talas. Oke. Pisang-pisang nangka itu. Pisang nangka. Iya. Oke, iya. Pisang-pisang kayak apa ya lah? Kayak Manurun itu bisa Pak? Manurun harganya terlalu tinggi untuk hasil penjualan kita. Enggak ya Pak ya? Enggak. Sementara ini enggak. Enggak nih ya, menurun ya. Mahuli itu kayak apa Mahuli? Mahuli karena besangnya terlalu kecil kita. Enggak juga ya. Waktunya kita cukup lumayan. Ya pada intinya pisang apa tadi? Pisang kapas. Ya. Nah, itu ya mungkin bisa Anda tanam nih dengar ya di kebun gitu kan ya. Iya siapa tahu nantinya kan karena Bapak Hermanto butuh gitu kan ya untuk proses pembuatan keripik. Nah, bisa Anda jual gitu kan ya. Nah, hubungi aja Pak Hermanto nantinya di 0812 5493 8558. Nah, ini suatu hal yang bagus ya kan, bisa kerjasama nantinya gitu Pak ya. Iya betul. Oke, Pak, ini kan sudah ada proses halal tadi Pak ya. Betul. Nah, ini bagaimana peran Disnakerin dalam usaha Bapak Hermanto saat ini? Ini kan kalau sampai Bapak siaran di sini kan ini peran dari Disnakerin nih untuk mempromosikan. Nah, dari sebelum itu tuh, nah adakah peran-peran mereka membantu Bapak dalam proses penjualan mungkin atau perizinan mungkin? Terus terang mohon maaf aja, memang selama ini belum ada ya. Belum ada dari Disnakerin. Iya. Ya. Cuma baru hari ini ya. Nah, alhamdulillahnya ya sudah sampai ke dia sampai ke Tuntung Pandang. Tuntung Pandang ya kan. Nah, jadi setidaknya ini kita memperkenalkan loh ya Pak produk Bapak gitu kan ya, produk orang Sungai Riam gitu kan ya, yang ini bisa Anda beli dan bisa Anda nikmati ya dengar ya di segala aktivitas Anda, mungkin di pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari. Nah, karena ini kan bisa menyesuaikan waktu Anda. Ini sambil nyemil-nyemil kan bersama keluarga ya. Bisa. Atau kemana ya kan, hendak bawa sangu keripik pisang aja gitu. Nah, wah bisa ya kan ya. Karena bukan pisang aja kita jual, banyak ya produk, banyak. Apa aja Pak? Mungkin boleh disebutkan di sini Pak. Ada kacang kulit, ini kacang koro, kacang atom, banyak lagi ada kacang-kacangan ya. Iya, masih banyak lagi. Berapa tadi? Ada berapa? Ada sekitar 12-15 ya. Nah, ini mungkin para hari raya ya kan Anda bisa benar. Pisang si kacang tadi Pak ya. Bisa. Nah, kerupuk-kerupuk itu banyak. Peyek gitu Pak? Enggak. Oh, peyek kita enggak ya. Berarti kayak kacang-kacangan gitu kan, gitu kan keripik gitu aja ya. Oke, ini mungkin ya kalau lebaran mau sing kecang nih, nah bisa jual. Bisa datang. Iya, bisa datang ya kan. Itu menjualnya versi kiloan kayak atau gimana Pak? Kalau untuk yang kacang-kacangan yang juga kemasan aja. Kemasan ya? Kemasan. Harganya bentukannya sama kayak gini ya? Iya, karena kita sudah terima jadi aja itu. Terima jadi. Oh iya, karena bapaknya reseller gitu kan ya. Iya, jadi terima jadi dari kawan-kawan yang mengolahnya gitu. Betul. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Pak, selama ini nih adakah juga mungkin mengikuti di stand-stand pameran gitu? Belum ya? Belum. Masih di warung-warung aja dulu gitu kan ya. Oke. Nah ya seperti itu ya rekan dengar untuk ini Pak, dan juga jangan lupa ya rekan dengar Gelianan nih, gerakan membeli ampun kawan. Nah jadi kalau ada temannya Bapak Hermanto atau kawan-kawan semua ya kan, nah jadi tukarilah gitu kan ya produknya Bapak Hermanto. Di sini banyak ya, ada 15 produk. Tapi yang produk yang diolah sendiri itu adalah keripik pisang ini rekan dengar. Nah jadi kalau kalian ke desa Sungai Riam atau melewati desa Sungai Riam bisa singgah ke tempat bapaknya gitu kan ya, dan tentunya belilah ya kan sebanyak-banyak mungkin, dan ini untuk mensupport kawan-kawan kita para pelaku UKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah dan tentunya kalau kita beli di Tanah Laut, perputaran duitnya juga di Tanah Laut sebagai bentuk pembangunan kita kepada kabupaten kita tercinta ini gitu kan ya. Dan jangan lupa Hutala Himong olahan tanah laut. Nah, jadi kita harus himong nih. Nah, karena memang
banyak para pelaku UKM yang ada di Kabupaten Tanah Lot yang saat ini memanfaatkan potensi yang ada di desa mungkin atau di sebuah kabupaten itu tadi ya rekan-rekan ya, termasuk sumber daya alam yang melimpah ini seperti pisang gitu kan ya, yang kita banyak di daerah-daerah kita ya kan ya, apalagi di daerah kecamatan Panipatan itu banyak juga Ya, pisang-pisang bejuin gitu kan. Mulai hari ini juga banyak ya Pak ya, lumayan juga gitu kan ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin mau penyuplai pisangnya bisa juga kerjasama gitu kan ya, bisa. sama Bapak Hermanto. Nah itu seminggu sekali Bapaknya juga mencari gitu kan ya. Betul. Jadi yang intinya pisangnya itu adalah pisang kapas, pisang nangka, pisang kayu ya tadi. Pisang kayu itu 3 itu aja Pak. Banyak lagi. Banyak lagi ya. Apa itu pisang orang Banjar sini, pisang apa? Talas ayam kah? Oh, apa itu? talas ayam, iya. Jaranang bisa. Wah, pokoknya banyak ya rekan-rekan ya. Nah, jadi sebelum kalian membawa ke tempat Bapak mungkin bisa dipoto dulu tuh. Gitu Benar, kan? benar. Foto dulu nih, Pak, ini kan sesuaikah Pak pisangnya lawan yang pianola gitu kan ya. Kalau kalian ingin menjual gitu ya rekan-rekan. Karena kan Bapaknya ini sambil mencari juga ya Pak ya. Betul. Karena kan banyak juga nih pemesanan sampai ke mana tadi, ke daerah-daerah Kalteng di situ kan. Kebetulan ada kawan yang berusaha di sana. Oke, dan alhamdulillahnya selalu ada gitu ya pesanan dari sana gitu kan. Nah, jadi setidaknya kalau tidak ada pesanan, setidaknya bisa menyetok lah dulu di rumah gitu kan ya. Kalau ada pesanan langsung ready gitu ya. Oke Pak, untuk selanjutnya mungkin ada inovasikah yang ditekankan di keripik pisang ini? Mungkin ada rasa-rasa yang lain gitu. Kebetulan belum ada, cuma kita masih bertahan aja dari produk yang awal ini aja. Oke, untuk harapan ke depan nih Pak, untuk si keripik pisang ini apa? Harapannya tetap eksis di pasar. Ya, pasti eksis. Mampu bersaing di pasar. Iya. Tambah maju yang jelas, supaya nilai pisang ini makin bernilai ya kan ya. Pak, rame-ramenya penjualan pisang keripik pisang itu bulan apa sih Pak sebenarnya Pak? Apakah bulan menghadapi hari raya atau gimana gitu? Yang rame bisa hari raya, sama cenderung kita kalau hasil masyarakat kita, kalau mayoritas masyarakat Tanah Lot ini berkebun getah bagus, kita penjualan juga bagus. Oh ya. Hasil sawah bagus, penjualan kita di pasar juga bagus. Ya rekan-rekan sama-sama momennya gitu. Sama-sama juga. Oke, jadi kalau ibaratnya getah bagus, harga si bapaknya bagus juga gitu kan. Iya, karena memang banyak yang membeli. Iya. Iya, seperti itu ya intinya rekan-rekan ya di kesempatan pagi hari ini terkait dengan aneka cemilan Alifa gitu kan ya, yang berada di desa Sungai Riam RT 1 RW 1 ya Pak ya. Betul. Oke, jadi selama ini menitipkan warung-warung dan tentunya sudah sampai ke daerah-daerah tetangga lah gitu kan ya, ke kabupaten-kabupaten tetangga yang tentunya ini sungguh luar biasa ya kan ya, walaupun ini untuk warungan saja tapi sudah bisa sampai kemana-mana seperti itu ya. Ya mungkin bisa nantinya diaktifkan juga nih kan media sosialnya gitu kan ya, anaknya mungkin iya gitu kan ya. Nah kan ini sangat bagus loh Pak, nah untuk penjualan gitu kan ya, apalagi kan sekarang ini zamannya media sosial gitu kan ya. Jadi kita harus melek juga untuk penjualan seperti ini supaya tambah populer lagi lah gitu kan ya. Yang karena yang karena media sosialnya sudah sampai kemana-mana, apalagi tambah media sosial ya mungkin ya kan. Mudah-mudahan ke belakang. Mudah-mudahan ya kan. Nah dan juga mudah-mudahan dengan hadirnya di sini gitu kan ya, ini bisa membuka ruang yang baru lah buat Bapak gitu kan ya, untuk bisa mempromosikan lebih jauh gitu kan. Setidaknya talk show kita di pagi hari ini dengan memperkenalkan aneka cemilan Alifa ini kepada Anda semua yang mungkin mendengarkan radio Tuntung Pandang di hari ini ya. Oke, kalau kalian mau beli silakan ya rekan-rekan menghubungi Bapak Hermanto di 0812 5493 8558 ya. Dan untuk produksinya itu yang seperti ini, yang ada bal ya itu ya. Iya. Bal kemasan 10 pack per bal. 10 pack ya.
Isinya 10 ya? 10. Nah, untuk yang kayak gini, Pak? 10 juga. 10 juga. Nah, jadi harganya berbeda-beda rekan dengar. Itu untuk yang gantungan yang kecil itu 2.000 ya tadi, Pak? 2.000. Rp2.000. Nah, kalau untuk yang tanggung 5.000. 5.000. Nah, jadi seperti itu ya rekan dengar. Jadi ada yang versi 2.000, ada yang versi 5.000. Nah, dan ini rasanya manis ya. Manis. Nah, jadi kalau kalian mau versi yang asin bisa juga request gitu kan ya, tapi jauh-jauh hari lah requestnya gitu kan ya, jangan sampai sudah sampai di parak hendak diedarkan gitu kan ya baru kalian request, jangan ya kan ya. Jadi ini dominannya manis ya rekan dengar. Jadi kalau kalian mau yang personal campur balado enak nggak Pak? Enggak ya? Kalau melihat karakter pisang rasanya berseberangan. Berseberangan ya? Iya. Oke, asin ya yang cocok ya. Iya. Kecuali singkong. Oh ya, singkong enak. Pisang kan cenderung manis. Iya. Mungkin ya agak susah ya Pak ya di mix-mix sama dengan rasa-rasa yang lain. Mungkin aneh juga ya. Tapi bagus yang seperti itu aja ya, yang original aja ya. Oke, iya seperti itu ya. Oke, mungkin terakhir nih Pak, bisa dipromosikan kepada kawan-kawan atau Bapak bisa sebutkan alamat atau nomor HP yang mungkin bisa dihubungi kembali. Silakan Pak, promosi Pak. Silakan bagi para pemirsa semua yang ingin menikmati keripik pisang atau usaha bisa menghubungi saya di nomor 0812 5493 8558 yang berdomisili di Desa Sungai Riam RT 1 RW 1. Sungai Riamnya Sungai Riam mana nih RT 1 nih, Pak? Di ujung, paling sini, Pak. Oh, paling parak sininya. Paling parak sini. Oh. Yang mau masuk ke Kampung Baru. Kampung Baru. Oh. Simpang 3 situ. Simpang 3 Ulun berdiam situ. Iya. Simpang 3 situ. Simpang 3 yang iya. Siap. Yang ke kiri ke Kampung Baru. Ke Kampung Baru. Oh, oke, berarti parak-parak situ aja rumah bapaknya ya. Oke, jadi nih enak aja ya rekan dengar ya kalau yang tahu. Nah, saya tahu dah. Kalau sudah masuk Kampung Baru kata bapaknya, wah deket aja berarti di situnya ya. Oh, situ RT 1 RW 1-nya ya, Pak ya. Boleh situ ya. Oh, oke. Nah, sudah ada tahu ya kan. Jadi kalau ibaratnya nanti ada lewat situ sambil lihat nih rumah bapaknya yang mana gitu kan ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Hermanto. Setidaknya mudah-mudahan dengan Talkshow ini bisa memperkenalkan dan bisa membuat usaha ini lebih banyak yang pesan lah itu ke depan ya kan. Mudah-mudahan lancar terus usaha pian ini. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa memperkerjakan banyak orang lagi ya kan ya ke depannya gitu kan ya. Nah, ya kita tunggulah nantinya produksi-produksi yang lain gitu kan ya, dan ini sudah halal ya rekan-rekan, perizinannya sudah ada ya Pak ya, sudah ada INEB sama halal ya. Hakinya belum ya Pak ya? Belum ya, masih dalam proses. Nah, setidaknya nanti ada hakinya ya kan, karena ini kan sudah dititipkan ke warung-warung. Jadi setidaknya kita harus punya si haki ya supaya namanya nggak diambil. Iya. Sayang kalau diambil kan, karena tadi ada karena sudah ada persaingan kan kalau sudah di musim pisang gitu kan. Nah, itu kita harus mewanti-wanti, itulah intinya ya rekan dengar ya. Oke, rekan dengar, mungkin sampai di sini saja talkshow kita di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bagus ya terkait dengan informasi keripik pisang ya di kesempatan hari ini. Dan tentunya saya mohon pamit undur diri bersama Bapak Hermanto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.